Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 112-102-510-00064 dari kelas 4C. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembahasan mengenai peradaban Islam di masa Abbasiyah sebagai pemenuhan mata kuliah perpustakaan dan arsip digital. Dosen pengampu mata kuliah Bapak Ahmadil Karim SIPM. Materi yang saya sampaikan akan saya sertakan dengan bahan pustaka atau sumber rujukan yang saya gunakan sebagai pembahasan atau materi utama pada video ini. Sumber rujukan tersebut akan saya sertakan di akhir video. Sebagai pembuka, materi mengenai dinasti Abbasiyah ini akan dibagi menjadi beberapa bagian utama. Di antaranya pengantar, latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah, sistem pemerintahan di dinasti Abbasiyah, kemajuan di masa Abbasiyah dan perkembangan ilmu pengetahuan, serta masa kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah sendiri merupakan salah satu dinasti yang berdiri tepat setelah kehancuran dinasti Umayyah. Dinasti ini berdiri dan berkembang pesat di kota Baghdad yang menjadi kota pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu dinasti Islam yang banyak memberikan kontribusi baik di bidang ilmu pengetahuan ataupun bidang lainnya yang masih dapat dirasakan kemajuan dan manfaatnya hingga saat ini. Latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti yang berdiri setelah dinasti Umayyah yang pada masa itu dipimpin oleh Khalifah Marwan II mengalami kehancuran. Nama Abbasiyah pada dinasti Abbasiyah sendiri diambil dari nama paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, sebagai bentuk penghormatan kepada beliau dari anak dan cucunya karena berhasil membangun pemerintahan Islam, yaitu Daulah Abbasiyah. Penggagas pertama berdirinya dinasti ini adalah Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Hashim. Ia adalah seseorang yang bersahabat dengan dinasti Umayyah, sehingga pada masa Khalid bin Walid yang merupakan pemerintah atau Khalifah Bani Umayyah pada masa itu, ia memberikan negeri Hamimah di Syams dari negeri kecil Hamimah itu pula muncul suatu cabang golongan Hashimiyah dan dinamakan sebagai golongan Abbasiyah. Nama golongan Abbasiyah sendiri dicetuskan atau dipelopori oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas yang merupakan anak dari Ali bin Abdullah bin Abbas. Kemunculan dinasti Abbasiyah sendiri masih berkaitan dengan faktor kemunduran dinasti Umayyah. Di antaranya dalam hal ini adalah adanya pendapat yang dianjurkan oleh kalangan Bani Hashim setelah wafatnya Rasulullah SAW agar jabatan khalifah diserahkan kepada Rasul dan sanak saudara atau keturunannya. Kemudian adanya ketidakpuasan terhadap pemerintahan Bani Umayyah, di mana banyak terjadi kekacauan seperti penindasan yang pada umumnya dialami atau dirasakan oleh pengikut Ali dan Bani Hashim, serta dari Bani Umayyah ini juga terdapat beberapa kalangan Muslim Arab yang direndahkan. Dinasti Bani Abbasiyah yang didirikan pada tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdullah Abbas As-Saffah ini berlangsung sekitar 5 abad. Lalu, dasar-dasar pemerintahan dinasti ini dimulai dari masa pemerintahan Abul Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur. Selain itu, pada masa ini, bangsa Persia menjadi salah satu pendukung berdirinya dinasti Abbasiyah, yang ditandai dengan terlibatnya Abu Muslim Al-Khurasani yang merupakan tokoh dari bangsa Persia dan juga wilayah
dinasti Abbasiyah yang beroperasi di bekas jajahan Persia. Bentuk kekuasaan pemerintahan tertinggi diletakkan pada ulama, sehingga pemerintahan masa Abbasiyah ini menggunakan sistem teokrasi. Tapi dalam pengangkatan putra mahkota, dinasti Abbasiyah meniru Bani Umayyah, yakni dengan menetapkan 2 putra sebagai pengganti pendahulu atau pengganti khalifah sebelumnya. Pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah ini dapat dibagi menjadi 4 periode utama. Dengan periode pertama pada masa ini menjadi penanda keberhasilan dan kemajuan peradaban Islam dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Sedangkan 3 periode lainnya merupakan penanda mulai menurunnya kualitas pemerintahan pemimpin dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah dipimpin oleh 37 khalifah. Pada periode pertama, periode ini berlangsung selama 97 tahun dengan dipimpin oleh 9 orang khalifah. Periode kedua berlangsung selama sekitar 99 tahun, dikepalai 13 khalifah. Pada periode ketiga, dinasti Abbasiyah ini berada di kekuasaan Bani Bawahi dengan 5 khalifah yang berkuasa. Dan pada periode terakhir atau periode keempat, periode ini berlangsung selama 164 tahun di bawah kepemimpinan Turki Seljuk dan dipimpin oleh 10 khalifah. Kemajuan di masa Abbasiyah dan perkembangan ilmu. Popularitas Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah ini mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun. Kemajuan di masa ini diantaranya dapat dilihat dari sistem biro-biro pemerintahan yang dibangun dinasti Abbasiyah, yakni dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Panglima Besar atau Amirul Umaro yang diserahkan kepada pimpinan negara, Dewan Az-Zimani atau Dewan Pengawas, yang kemudian adanya Dewan Korespondensi yang bertanggung jawab terhadap surat-surat, dokumen politik, serta instruksi ketetapan khalifah. Yang berikutnya, pada masa dinasti Abbasiyah dibentuk pula Dewan Kepolisian, lalu ada Badan Pos Negara, serta badan atau lembaga Dewan Kehakiman. Kemudian, pada sisi militer, sistem militer di masa ini mengalami kemajuan karena dapat terlihat terorganisir. Di masa ini pula, kelompok kemiliteran dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yakni ada Angkatan Perang di bawah Al-Jun, pasukan pengawal khalifah, dan juga pasukan bayaran atau sukarelawan. Pada bidang perdagangan dan industri, dinasti Abbasiyah terkenal dengan beberapa industri yang berkembang pesat. Daerah-daerah di industri pada masa ini adalah diantaranya Basroh sebagai daerah industri penghasil sabun dan gas, daerah Kufah sebagai daerah penghasil sutra, dan daerah Damaskus sebagai daerah penghasil kemeja sutra. Pemerintah membuat upaya untuk meningkatkan aktivitas perdagangan, di antaranya dengan membangun sumur dan tempat istirahat yang dilewati khalifah dagang, pembangunan armada dagang, serta pembangunan armada pelindung pantai negara dari bajak laut. Pada bidang pertanian, pemerintah dinasti Abbasiyah melakukan upaya perluasan daerah pertanian, pembangunan bendungan dan menggali kanal lama untuk irigasi daerah pertanian. Pada masa ini, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari sisi pengetahuan keagamaan dan pengetahuan umum yang mengalami perkembangan. Seperti pada ilmu tafsir, cara penafsirannya ada 2 macam, yakni tafsir bil ma'sur yang memikirkan Al-Quran dengan hadis Nabi, dan tafsir bil ra'yi, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan mempergunakan akal. Kemudian, pada bidang ilmu hadis, masa inilah menjadi masa yang menandai kemunculan ulama-ulama hadis yang belum ada tandingannya sampai masa sekarang. Di antaranya yang paling terkenal adalah Imam Bukhari yang telah mengumpulkan sebanyak 7.257 hadis
dengan 4.000 hadis yang telah diteliti, dan 4.000 hadis ini dinyatakan sahih. Semuanya terkumpul dalam kumpulan hadis yang beliau susun dalam sebuah buku. Ada pula ahli hadis lainnya, yakni Imam Muslim, Abu Daud, Al-Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Ilmu kalam dan teologi juga menjadi salah satu ilmu pengetahuan yang berkembang. Pada ilmu kalam ini lahir dari perdebatan-perdebatan mengenai ketuhanan atau tauhid. Dari sini pula lahir kalangan Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Adapun ilmu tasawuf merupakan ilmu yang inti ajarannya tekun beribadah dengan menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesenangan dan perhiasan dunia, serta bersunyi diri beribadah. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Imam Al-Ghazali. Pada masa ini juga ilmu bahasa berkembang pesat seperti ilmu nahwu. Pada masa ini pun ilmu fikih yakni dipelopori imam 4 mazhab, yakni Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Ahmad. Pada bidang ilmu pengetahuan umum, ilmu filsafat yang berkembang pada masa ini masih berakar pada tradisi filsafat Yunani, yang kemudian dimodifikasi dengan pemikiran para penduduk di wilayah taklukan, serta pengaruh-pengaruh timur lainnya, yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan diungkapkan dalam bahasa Arab. Adapun beberapa tokoh, diantaranya Al-Kindi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Pada bidang ilmu kedokteran pada masa ini berkembang melanjutkan pada perkembangan di Bani Umayyah, tapi di masa Bani Abbasiyah semakin berkembang. Di ilmu matematika dan fisika, bidang ilmuwan yang terkenal sampai sekarang adalah Al-Khawarizmi, Al-Farqani, dan Al-Biruni. Sedikit mengenai Al-Khawarizmi terkenal dengan bukunya yang berjudul Al-Jabr dan Al-Muqabalah. Yang pasti dari buku ini lahir istilah-istilah matematis yang dikenal sampai sekarang, seperti istilah aljabar dan logaritma. Kemunduran dan kehancuran pada dinasti ini dapat dilihat dari beberapa faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Secara internal, kemunduran dinasti Abbasiyah ditandai dengan penguasa yang hidup dalam kemewahan, perebutan kekuasaan antar keluarga Bani Abbasiyah, dan konflik keagamaan yakni pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij yang saling berebut pengaruh. Lalu pada faktor eksternal ini ditandai dengan kemunduran serta penanda kehancuran dinasti ini. Di antaranya dipengaruhi oleh dominasi bangsa Turki yang bergerak di bidang kemiliteran pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, bangsa Persia yang keturunannya pada masa itu bekerja sama dalam mengatur pemerintahan dinasti Abbasiyah, lalu kemudian perang salib yang memakan korban, serta penanda kehancuran yang paling utama yakni serangan dari Hulagukan dari Mongol yang menghancur leburkan dinasti Abbasiyah yang memang sudah melemah pada saat itu. Meskipun peradaban dinasti Abbasiyah sudah hancur, beberapa peninggalan dari masa kejayaan Islam itu masih dapat ditemui bahkan berkembang hingga masa sekarang. Salah satunya pada karya Imam Muslim Al-Khawarizmi, yaitu dalam buku Al-Jabr, menjadi buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Karya beliau yang lain ada pada simbol-simbol bilangan 1 sampai 9 dan angka 0 yang kemudian dikenal dengan sebutan sistem algoritma. Kitab Al-Jam'ah wa Itarfriq Bihisab Al-Hind menjadi kitab yang dikenal sebagai buku ilmu pengetahuan pertama yang ditulis menggunakan sistem bilangan desimal yang kemudian menjadi awal mula dikenalnya istilah algoritma di masa sekarang. Beberapa hal tersebut merupakan hasil dari perkembangan Islam pada masa peradaban dinasti Abbasiyah. Hal-hal yang paling berkesan sampai masa sekarang ada pada perkembangan ilmu pengetahuan yang benar-benar masih dapat
dirasakan manfaatnya pada masa sekarang. Meskipun pada akhirnya pengetahuan masa pemerintahan dinasti Abbasiyah ini diadaptasi oleh ilmuwan-ilmuwan barat. Namun dari hal-hal tersebut dapat diketahui bahwa Islam memberikan kontribusi besar pada perkembangan yang terjadi di Eropa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.